Halo Fitness Mania, selamat datang di Klub Adelai. Di klub ini adalah salah satu klub di mana tempat saya berlatih. Hari ini kita akan melakukan aktivitas latihan back. Latihan back sekali lagi adalah salah satu otot terbesar di dalam tubuh kita. Kalau kita berbicara otot rangka atau skeletal muscle, otot back itu sangat besar sekali. Ada latissimus dorsi di kanan kiri kita, lalu ada trapezius belakangnya ya, lalu di bawahnya juga ada otot pinggang kita ya, spinal erector kita dan sebagainya. Pada dasarnya pendekatan latihan back itu terbagi atas dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan menarik ya atau mendayung yang biasa dikenal dengan namanya rowing, dan yang kedua adalah kegiatan yang menarik pulling istilahnya ya namanya. Kalau dalam back, bread and butter atau basicnya biasanya orang kenal dengan yang namanya rowing. Rowing atau mendayung bisa berbagai cara. Nah, yang terakhir kalinya menggunakan barbel adalah salah satu jenis latihan dasar bagi kita untuk melatih kekuatan otot punggung kita ya, terutama otot back. Ada pendapat yang mengatakan bahwa rowing tujuannya untuk menebalkan otot backnya, pulling tujuannya lebih kepada untuk melebarkan. Tapi pada dasarnya sekali lagi dua-duanya bekerja sinergis ya, hampir sama. Jadi dua-duanya bisa kita lakukan, kita variasikan. Sekali lagi repetisi kurang lebih kisaran antara 6 sampai 12 adalah yang terbaik untuk hipertrofi dalam hal ini, yaitu untuk pertumbuhan otot kita. Nah, kebetulan dalam pendekatan latihan saya akan selalu fokus di repetisi itu. Kenapa? Apabila beban lebih atau repetisi lebih dari 12 kali masih mudah, artinya beban kita bisa tambah. Apabila repetisi kita 6 kali aja sampai 3 sampai 6 kali aja udah susah, artinya beban kita pertahankan di sana, yang dengan salah satu jenis latihan yang paling basic, paling dasar, yaitu barbell rows atau lebih panjangnya dikenal dengan bend over barbell rows. Di sini ada barbell, saya bend over, saya dayung rows. Ya, jadi barbell rows ya. Kalau Fitness Mania lihat di sini apa yang saya pakai, ini yang disebut dengan straps. Straps ini adalah salah satu alat bantu kita buat melakukan aktivitas tarik. Kenapa? Karena biasanya ototnya kita masih kuat untuk berlatih, tapi tangan kita udah nggak kuat. Jadi pada saat kita ngangkat, tangannya kita, jarinya kita yang nggak kuat, tapi otot kita masih kuat. Oleh sebab itu diikatlah dengan strap ini sehingga strap di jari lebih kecil, fokus lebih ke otot yang kita latih. Dalam hal ini misalnya otot back, kita masukkan tangan kita dari atas, kita ikat, siap untuk digunakan. Kita langsung lakukan yang disebut dengan barbell rows. Kalau barbell rows kita lihat di sini menggunakan barbell ya, kita pegangannya, gripnya bisa lebar, bisa sempit. Bisa overhand grip, artinya kitanya yang di atas dari barbelnya. Bisa juga underhand grip, kitanya yang di bawah, atau yang dikenal dengan reverse grip. Nah, perbedaannya kalau kita overhand grip, kita bisa ngangkat lebih nyaman dengan gripnya yang wide atau yang lebar. Kebalikannya kalau underhand grip, kita biasanya lebih nyaman dengan gripnya yang agak lebih sempit. Nah, kalau gripnya lebih sempit, memungkinkan kita untuk range of motion gerakannya lebih ke belakang. Jadi backnya lebih terlatih lagi. Yang mana kira-kira Fitness Mania mau lakukan? Bebas, dua-duanya juga boleh. Ya, pada saat melakukan aktivitas latihan ini selalu back kunci, arch your back, arch back. Ya, backnya, pinggangnya selalu tegap. Oke, kita mulai. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Cara pasangnya adalah satu, pasang. Kita lihat di sini. Pasang, putar ya, lalu kita putar seperti ini. Dengan kayak gini artinya kita nyaman, pegangannya dibantu oleh strapsnya itu sendiri. Oke, posisi kaki nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit, pas ya, turun. Back kita kencangkan atau arch back, lalu kita tarik di rowing. Gak usah terlalu sampai bawah dan jangan di bouncing, tapi cukup
yang bekerja tangannya saja. Apabila beban terlalu berat, maka otomatis kita akan terlalu maju ke depan. Kalau kita sudah maju ke depan di mana stres di back terlalu besar, maka oleh sebab itu bebannya artinya harus dikurangi. Selanjutnya, kalau kita menggunakan reverse grip atau underhand grip. Mania, tadi kita latihan rowing dengan menggunakan barbell. Bisa juga dengan menggunakan dumbbell, nanti kita akan menjelaskan. Tapi berhubung kita sekarang ini udah ada barbell di depan kita, apalagi jenis latihan back yang bisa dilakukan dengan menggunakan barbell ini, selain tadi bend over rows tadi, yang menjadi salah satu latihan yang dasar sekali, yang paling penting ya. Karena biasanya rowingnya bisa kuat, biasanya backnya kualitas backnya juga akan lebih optimal. Gerakannya adalah sebagai berikut. Kita pakai strap juga, pegangannya tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit juga, pas kira-kira yang nyaman buat kita, tergantung tinggi badan kita. Kaki kita agak bengkok sedikit, biar kita juga sedikit membantu gerakan di pinggang. Jadi sedikit membengkok, slightly bend, tapi fokus ke pinggang kita. Kadang-kadang saya lakukan aktivitas latihan deadlift, saya gabung dengan bend over row. Biasanya saya lakukan ini cuma salah satu advance teknik, dan beberapa teknik yang saya lakukan hanya yang kadang-kadang menjadi salah satu variasi dalam latihan saya. Sekarang kita melakukan aktivitas rowing dengan menggunakan dumbbell. Tadi dengan menggunakan barbell ya. Kira-kira fitness mania semuanya udah cukup ngerti. Saya biasanya lakukan pemanasan satu plate. Kadang-kadang nanti semakin saya kuat, semakin berat, pelan-pelan saya tambah ya sampai masuk ke set inti. Misalnya set inti adalah biasanya kita cuma bisa kuat mengangkat mungkin sekitar 3 sampai 6 kali repetisi. Itu yang biasa saya lakukan. Dumbbell rows. Kalau kita lihat di sini biasa orang melakukan aktivitas latihan dumbbell rows dengan bangku atau flat benches. Saya kadang-kadang variasi, selain flat benches saya suka pakai juga bangku yang recline benches, sehingga memungkinkan saya posisinya lebih nyaman ketimbang daripada saya posisi yang flat bench ya. Tapi dua-duanya sebenarnya nggak masalah ya. Tapi dengan cara kayak gini sebenarnya cukup nyaman bagi saya untuk melakukannya, memungkinkan saya untuk mengangkat beban lebih berat lagi. Ya, dengan menggunakan straps, sekali lagi, buang nafas pada saat bagian terberat, tarik nafas pada saat bagian teringan. Ya, posisi pantatnya rata, ya, jadi nggak miring ke kanan, miring ke kiri, tapi pas ya, enak. Posisi kakinya juga pas. Kita bisa lakukan ini dengan beberapa set. Sekali lagi, set pemanasan dengan beban yang kita bisa handle seperti ini. Selanjutnya masuk ke beban yang lebih berat lagi, sampai akhirnya kita bisa training to failure, atau yang dikenal dengan training sampai gagal positif.
Kalau ada fitness mania yang menanyakan pada saya, bagaimana mungkin saya bisa latihan dengan beban yang berat setiap kali saya latihan? Apakah itu sesuatu yang berat? Jawabannya memang tepat sekali, nggak memungkinkan sebenarnya untuk kita setiap latihan harus angkat beban yang berat-berat terus. Apa yang terjadi? Biasanya terjadi yang namanya overtraining. Oleh sebab itu, dalam latihan kita tentu harus coba punya waktu buat istirahat yang tepat. Kalau seandainya ada hari-hari di mana kita tenaganya hanya bisa melakukan aktivitas latihan secara terbatas, kita lakukan mungkin dalam waktu 20 menit, 30 menit juga nggak ada masalah. Tapi selalu melakukan aktivitas dengan intensitas yang tinggi dalam arti melakukan dengan kualitas yang baik. Kalau misalnya selama ini kita bisa lakukan 4-5 jenis latihan untuk satu body part, mungkin kalau kayak saya misalnya lagi lelah, saya pilih aja 1 atau 2 jenis latihan, tapi saya tetap bisa latihan all out. Jadi strategi saya lebih ke sana, dimana ketimbang daripada saya mengangkat beban yang ringan-ringan, lalu juga dengan jenis latihan yang begitu banyak, saya lebih fokus kepada latihan tetap dengan beban yang berat, tapi dengan mungkin variasi latihan yang lebih sedikit. Fitness mania tadi kita sudah melakukan aktivitas dengan menggunakan dumbbell, menggunakan barbell juga. Kali ini kita akan menggunakan kabel atau cable rows atau yang disebut dengan selektoris, tapi di sini kebetulan ada kabelnya ya. Ini pin loaded bebannya, jadi pakai pin loaded bukan pakai plate loaded. Gerakannya juga sama seperti rowing, sekali lagi ya. Buang nafas pada saat bagian terberat, tarik nafas pada saat bagian teringan. Temponya kita atur ya, kita jaga, jangan terlalu lepas pada saat negatif atau eksentriknya. Pada saat konsentrik atau positifnya kita rasakan ya. Jangan gerakannya diayun seperti ini, tapi gerakannya konstan ya. Rasakan di otot, terutama otot latissimus dorsinya kita ya, di belakang. Adapun gerakannya adalah sebagai berikut. Sekali lagi, kalau kita bebannya berat, kita pakai strap buat membantu grip kita pegangan sehingga lebih kuat. Jadi fokus ke back, bukannya ke jari kita. Oke, kita mulai. Fokus pada saat dorong ke arah perut kita, bukan ke arah dada kita ya. Kalau ke arah dada, nanti terlalu banyak stres di bahu kita, juga di bicep kita. Jadi kita fokus ke back kita di arah perut ya. Kalau seandainya menurut saya kadang-kadang bebannya masih kurang, yang saya lakukan adalah dengan coba memperlambat tempo sedikit, terutama pada saat eksentrik atau pada saat negatifnya. Baik, saya akan melakukan 1 set lagi, kurang lebih 2 set inti yang saya lakukan di latihan ini. Istirahat antara set kurang lebih kisarannya sekitar 1,5 menitan sampai 3 menit, tergantung kebutuhannya. Jangan terlalu cepat atau terlalu terburu-buru, tapi jangan terlalu lama sehingga juga badan kita sudah tidak panas lagi ya. Oke, baik, kita lakukan 1 set lagi terakhir. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Fitness mania, sekarang kita melakukan aktivitas yang namanya pulling atau tarik ya. Gerakan pulling yang paling populer dikenal dengan, kalau orang dulu bilangnya namanya restok atau pull up atau chin up. Jadi ada satu besi di atas ya, mungkin kita bergelantungan di sana lalu kita angkat tubuh kita ya.
pull up atau chin up yang kita angkat kan benar-benar tubuh kita. Jadi bagi sebagian yang memang tangannya kuat, backnya kuat akan mudah. Tapi bagi wanita terutama atau bagi newcomer atau pemula tentu dirasakan susah. Biasanya mulainya dari side pull down machine ini. Ya, kebetulan kalau saya melakukan aktivitas ini biasanya bebannya hampir semua dari beban yang ada. Kalau Fitness Mania lihat tadi gerakan saya, sekali lagi gerakannya tidak dibuang sampai habis seperti ini, tapi slightly bend. Jadi nggak sampai habis sampai full, tarik lagi, tahan di sini. Jadi fokus ke back bukan ke bicep kita, dan badan kita juga tidak turun ke belakang, tapi tetap tegap. Jangan sampai lurus seperti ini. Kenapa? Karena kalau lurus sampai habis, nanti yang bekerja dari sudut lurus sampai sudut tengah, yang kerja adalah bicep kita. Tapi dari sini baru yang kerja adalah back. Nah, sedangkan dalam latihan ini kita fokus kepada back kita. Kalau seandainya kita melakukan aktivitas dengan beban, dengan grip yang lebar, ya. Yang paling populer grip yang lebar, mereka banyak rekomend adalah dengan menaruhnya di depan, ya. Kenapa kadang-kadang orang bilang boleh gak kalau saya taruh di belakang? Pada dasarnya boleh saja, tapi memang kalau kita taruh di belakang, behind the neck, maka stres di leher biasanya agak sedikit lebih besar. Oleh sebab itu bagaimana menghindarinya adalah dengan berusaha merubah posisi kita untuk maju lebih ke depan, sehingga pada saat melakukan aktivitas tersebut tidak terlalu banyak stres di leher, serta pada saat turun cukup sampai hampir kira-kira 1/4 dari kepala kita saja kita sudah naik lagi. Kalau kita habisin sampai bawah ke leher kita, biasanya nanti stresnya banyak di leher. Kita coba ya. Ya, Fitness Mania tadi udah lihat ya, gerakannya kurang lebih hampir sama. Pada saat naik, slightly bend, sedikit bend, jangan terlalu lurus tangan. Selanjutnya, yang behind the neck. Setiap gerakan pulling, setiap gerakan rowing, dalam puncak gerakan atau puncak movement kita selalu kontraksi dikencangkan. Jadi kunci pada saat rowing, kunci backnya. Pada saat back, kunci. Fitness Mania, latihan terakhir saya biasanya saya tutup dengan yang namanya pull up. Pull up sama juga dengan left pull down, bisa dengan wide grip. Kalau kita lihat di sini, bisa juga dengan close grip. Close grip ini bisa dengan overhand grip, bisa juga dengan underhand grip. Ya, kita lakukan beberapa jenis pull up-nya ya. Apabila tidak bisa, kadang-kadang orang juga suka membantu kita pada saat kita pull up, dibantunya di punggungnya, back-nya dibantuin ya. Kalau mau dibantu di kaki boleh, tapi mesti hati-hati bantu di kaki, karena kadang-kadang kalau bantu kaki, tangannya temannya udah nggak kuat, yang spotternya tetap membantu nanti bisa jatuh, bahaya. Jadi bantunya selalu di pinggang kalau melakukan aktivitas latihan pull up. Salah satu pull up yang paling sederhana, kita bisa pakai strap sekali lagi supaya stres di jari tidak terlalu besar. Ya, bebannya cukup berat juga, Fitness Mania ya. Berat saya 100 kilo, jadi bebannya jadi 100 nih kira-kira.
yaitu tarik turunnya kontrol, tarik turunnya kontrol, ya. Bisa dengan wide grip, bisa juga dengan close grip, ya. Tadi wide. Lalu kita sekarang close grip. Close grip tentu lebih nyaman dengan posisi underhand grip atau reverse grip, ya. Sekali lagi, pada saat melakukan aktivitas back, tangan kita juga ikut terlatih, ya, sebagai secondary muscle yang terlibat. Ya, inilah beberapa jenis latihan back saya, mudah-mudahan bisa jadi contoh yang positif, ya. Kita ketemu lagi di latihan selanjutnya.